Jembatan TV, Jembatan Hati. Salatu
Bupati Karimun Bapak Haji Anur Rafiq SOS MSI beserta istri Ibu Hajah Raja Azma. Yang kami hormati Wakil Bupati Karimun Bapak Haji Anur Hashim beserta istri. Yang kami hormati dan kami muliakan Tuan Guru Haji Abdul Samad LCMA beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati anggota DPR RI Ibu Hajah Dwi Rialetipa dari Dapil Provinsi Kepulauan Riau yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai beserta seluruh hadirin. Dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara tablik akbar pemerintah Kabupaten Karimun dengan tema menyongsong kebangkitan umat kita mulai. Bapak dan Ibu beserta hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara akan kita awali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ustadz Muslim Rinjani SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله الجبار العظيم. Lagi duduk. Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya yang dinanti-nantikan adalah Ustadz, bukan saya. Jadi saya cepat-cepat aja. Saya sangat paham tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Tuan Guru kita Ustadz Haji Abdul Somad LC.MA yang sangat terkenal baik di Riau maupun Kepri secara nasional dan internasional. Dan alhamdulillah hari ini beliau hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karimun. Yang kami hormati Ibu Hajah Dwi Ria Latifah, anggota DPR RI, Dapil Kepri,
orang kita Karimun dapat balik hari ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Karimun. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati rekan-rekan kami, Wakil Ketua, dan seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karimun, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu, yang semua kita sebenarnya inilah muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurilah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di panggung Putri Kemuning Coastal Area dalam rangkaian kegiatan Silaturahim Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad LCMA ke Kabupaten Karimun untuk memberikan pengajian dan tausiah yang dimulai tadi sore di Masjid Agung, tadi sholat maghrib dan isya bersama-sama di kediaman Rumah Dinas Bupati, dan lanjut malam hari ini di panggung Putri Kemuning Coastal Area, dan insya Allah besok subuh jemaah di Masjid Baitul Karim. Dan kita semua malam hari ini tetap diberikan kenikmatan kesehatan, kesempatan, terlebih lagi iman, kenikmatan iman dan Islam, sehingga hadir bersama-sama kita di sini untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Salawat bering salam tidak lupa kita hadiahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Semoga kita yang berselawat akan mendapat syafa'at nanti yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini sungguh luar biasa. Pak Ustadz yang kami hormati, baru sekali ini 18 tahun Kabupaten Karimun kami sudah banyak mengundang para mubalik, para ustadz. Malam hari ini saya berdiri sini dapat melihat luar biasanya, subhanallah, ya, para jemaah memenuhi panggung Putri Kemuning Coastal Area ini yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga keadaan kita di sini tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ladang amal ibadah dan amal jariah yang insya Allah akan mendapatkan apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Selanjutnya kesempatan ini kami ucapkan juga terima kasih pada Ustadz dan seluruh jemaah yang hadir malam hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali tahun 2018 ini, bulan Februari ini, untuk mendapatkan siraman rohani. Semoga tausiah atas kunjungan silaturahim beliau ke Kabupaten Karimun akan mempererat rasa ukhuwah di antara kita, rasa persatuan dan kesatuan di antara kita, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Ustadz, ya, kami juga minta nantinya dalam ceramah ini memberikan motivasi kepada kami agar di tahun-tahun ini, tahun politik, di mana kita semua menginginkan semoga Kabupaten Karimun menghadapi tahun politik ini bisa berjalan bersama-sama, bergandengan bersama-sama, berdampingan bersama-sama. Jauhkan perasaan iri, hasad, dengki, hasud, asad yang menimbulkan perpecahan di antara kita. Semoga dengan siraman rohani tausiah ini kita menghadapi segala apa yang kita inginkan Kabupaten Karimun semua berjalan dengan lancar dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya berpesan mudah-mudahan dengan kita duduk bersimpuh pada hari ini bersama-sama, kita dapat melihat bahwa kita tidak ada perbedaan satu dengan lainnya. Tiada pangkat, tiada kedudukan, tiada jabatan. Kita sesungguhnya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita adalah keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga dengan kegiatan yang dihadiri ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat ini, kita berdoa semoga Kabupaten Karimun yang kita cinta ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masyarakat menjadi masyarakat sakinah mawaddah warahmah
dan kita insya Allah dapat dimati ke dalam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan kami mendoakan kepada Ustadz, salah satu kebanggaan di Republik ini, teruslah berdakwah, selalu mendapatkan lindungan, dapat diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Ustadz sangat kami harapkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Terima kasih atas segala kekurangan yang dapat kami berikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin amal yang baik malam ini menjadi hampa, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis mesti diisi dengan salawat. Kalau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini luar biasa. Kalau kita melihat ke atas, malam tanpa bintang. Kenapa begitu? Karena bintangnya turun ke bawah semua. Berkelap-kelip HP itu. Allahu Akbar. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak muda, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada pemimpin, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Aunur Rafiq, Bupati Tanjung Balai Karimun, beserta Bapak Wakil Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Cabang, Kepala tak berkepala, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Orang-orang yang kita pilih menjadi wakil kita, salah satunya hadir pada malam hari ini, yaitu Ibu Dwiria Latifah. Betul? Lama saya ngapal nama itu. Hadir bersama kita. Kemarin subuh saya tausiah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Rupanya beliau juga ada di sana. Dan hari ini mudah-mudahan terjalinlah hendaknya silaturahim kita dunia dan akhirat. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini yang sebelumnya tak tersambung menjadi tersambung, yang sebelumnya putus menjadi dipererat kembali. Mudah-mudahan dengan menyambung tali silaturahim, barakah umurnya, yang datang dari jauh, yang datang dari berbagai tempat. Ada yang naik perahu, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda motor. Jangan dipertentangkan dia naik apa, yang penting semuanya sampai. Betul? Naik motor sampai. Saya tak naik motor Pak Ustaz, naik mobil sampai. Saya tak naik mobil jalan kaki sampai. Kamu naik apa? Tak ada nampak kendaraannya. Ada parkir sana Pak Ustaz. Kenapa tak nampak? Di bawah apa? Kapal selam. Insya Allah yang datang malam ini, setiap langkah kakinya diberikan Allah balasan kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Amin. Kami tak melangkah Pak Ustaz, kami naik mobil Pak Ustaz. Setiap tetes bensinnya dibalas Allah SWT. Kami tak pakai bensin Pak Ustaz, pakai solar. Setiap tetes solarnya dibalas Allah. Kami tak pakai solar Pak Ustaz, numpang sama kawan. Setiap tumpangannya dibalas Allah SWT.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi dibalas Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas apa tidak? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Karena saya khawatir saya berceramah di sini berapi-api, begitu selesai tausiah ditanya jamaah, apa yang kusampaikan tadi? Kami pun tak dengar Pak Ustaz. Kenapa kalian mengangguk untuk menyenangkan hati Ustaz aja? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat lautan ini, nampak Pak Ustaz? Nampak sikit-sikit. Merantaulah seorang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di sana ayahnya menjual garam. Setiap hari datang misionaris mengajak pindah agama. Dia jaga garam tadi. Ayolah pindah ke agama kami, ayolah pindah ke agama kami, ayolah pindah ke agama kami. Dia terdiam saja sampai akhirnya dia buka buku ayahnya, dapatnya lah buku judulnya Izharul Haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya dia hafal buku itu. Maka dia menjadi pendebat luar biasa, dan dia menjadi orang yang dapat dikatakan hafal Injil, Taurat, Quran, berdebat dan tak pernah kalah. Laki-laki anak penjual garam itu bernama Ahmad Deedat. Pernah dengar? Yang belum dengar pasti tak punya paket. Karena Ahmad Deedat banyak sekali videonya di YouTube. Memang dia pakai bahasa Inggris, tapi terjemahan Indonesianya Ahmad Deedat hebat karena buku Izharul Haq. Kira-kira mana yang lebih hebat, Ahmad Deedat atau yang menulis Izharul Haq? Yang menulis Izharul Haq. Ada yang bilang sama-sama, mantap. Yang penting mereka lebih hebat daripada kita. Allahu Akbar. Yang menulis buku Izharul Haq itu seorang laki-laki yang tak pernah kalah debat di India. Siapa dia? Itulah bernama, lupa pula saya namanya siapa. Datang dia dari India sana. Lalu kemudian dia dikejar-kejar oleh Inggris, karena misionaris Inggris itu selalu kalah berdebat dengan dia, selalu kalah berdebat. Tangkap, akhirnya dia lari ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah bertemu dengan seorang perempuan, tanahnya banyak, kaya raya, tapi dia dermawan. Maka didirikanlah sekolah itu bernama Sekolah Saulatiyah. Karena nama perempuan itu Saula, maka diberi nama Sekolah Saulatiyah. Kalau Ibu Latifah buat sekolah, apa nama sekolah? Latifah lah, apa tambah lagi? Saula punya tanah, dibuat sekolah Saulatiyah. Lalu orang Indonesia pun sekolahlah di Saulatiyah tadi. Salah satu orang yang sekolah di Saulatiyah tadi adalah seorang ulama besar dari atas Sumatera bernama Syekh Mustafa Husain. Lalu Syekh Mustafa Husain belajar pulang mendirikan pesantren atas nama dia. Itulah disebut dengan pesantren Mustafawiyah. Lalu kemudian pesantren Mustafawiyah tadi banyak orang belajar ke sana. Salah satu dari alumni Mustafawiyah tadi itulah yang duduk di sebelah saya, Ustadz Abdul Wahab Sinambela. Allahu Akbar. Ini orang sudah lama saya mau jumpa, tapi hari ini baru ketemu. Lama. Dan Bapak Ibu ada di sini. Imam Masjid Agung An-Nur Pekanbaru pernah mengajak saya, ayo kita undang Ustadz pakar kitab kuning. Dari mana? Dari Tanjung Balai Karimun. Nanti kita akan bedah buku di Pekanbaru Riau. Iyalah Pak, siapa namanya? Ustadz Abdul Wahab Sinambela. Nanti kita undang dia. Iyalah, sampai sekarang tak kami undang. Sampai meninggal Imam Masjid Agung tak jumpa. Rupanya langkah rezeki pertemuan maut semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dipertemukan, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Pak Wakil Bupati, bertemu dengan Ibu anggota DPR pusat yang tidak pernah direncanakan. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari sejarah Ahmad Deedat
belajar dari sejarah Syekh Mustafa Husain, belajar dari ustadz kita. Intinya adalah bahwa umat ini akan selamat kalau dia punya pendidikan. Makanya judul tablik akbarnya menyongsong kebangkitan. Saya tidak ragu sedikit pun, warga masyarakat Tanjung Balai Karimun bukan menyongsong kebangkitan, memang sudah bangkit. Allahu Akbar. Tadi mana Ustaz tahu mereka sudah bangkit? Tuh banyak yang tegak. Bangkit, karena bangkit itulah dia maka tegak. Kalau tidak, terduduk aja lah dia. Insya Allah yang tegak jangan berkecil hati. Kalian yang tegak saudara-saudaraku, pahala kalian 2 kali lipat. Siapa yang mau dapat 2 kali lipat atau tegak lah. Mau yang tegak, mau yang duduk, mau yang berbaring. Saya yakin ada juga yang berbaring di atas sana, saya tak nampak. Insya Allah semuanya dibalas pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyongsong kebangkitan umat. Umat itu artinya orang banyak. Hazihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat. Bagaimana mungkin umat bisa banyak kalau orang tak punya anak? Betul? Yang tak punya anak jangan tersinggung. Ustaz Somad, tolong doakan saya bisa punya anak Pak Ustaz. Insya Allah aku doakan. Tolonglah Pak Ustaz doakan. Insya Allah aku doakan kau punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nikahlah. Cuma kau punya anak tak nikah. Inilah masalah saya Pak Ustaz. Apa masalahmu? Kalau lewat anak gadis saya cuek aja. Terus tapi kalau lewat anak lajang menitik earlier saya Pak Ustaz. Rupanya LGBT. Ini penyakit luar biasa. Penyakit LGBT dikirimkan Allah Ta'ala untuk menghabiskan orang-orang yang tidak mau bersimpuh sujud di hadapan Allah. Jadi jangan kita ambil penyakit itu. Itu obat sampai sekarang belum ada penyakitnya. Betul? Salah lah. Itu penyakit belum ada obatnya. Itu yang betul. Jamaahnya selia ya. Kencang angin luar biasa. Tengok bergoyang, goncang. Tapi jamaah tak bergeming. Saking kencangnya saya waktu lewat tadi khawatir saya terbang kain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit yang sedang merusak anak-anak kita sekarang, lesbi, gay, biseksual, transgender. Apa ini Pak Ustaz? LGBT ini apa Pak Ustaz? Bencong. Apa payah-payah? Makanya masjid-masjid buatlah program. Apa nama programnya? Be a man. Jadilah kau jantan yang perkasa. Minumannya kopi jantan, tongkat Ali. Blenderkan kopi itu sama jahe. Tak juga mempan, batang sapu masukkan. Tongkat Ali. Inilah yang merusak umat ini. Orang Eropa itu lama-lama nanti akan punah, musnah, tak lagi ada. Yang ada akan berkibar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di menara Eiffel Paris Prancis. Allahu Akbar. Abdul Somad ngawur, tukang mimpi gitu orang. Dulu apa kata Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La taftahunna al-Konstantinia, kalian akan merebut Konstantinopel. Ketika Nabi berkata begitu, apa kata orang kafir Quraisy? Majnun, gila, sahir, tukang sihir, kazab, pembohong. Mana mungkin kita bisa merebut Konstantinopel? Konstantinopel tembok bentengnya 3 lapis, tebalnya 3 kali ini. 1, 2, 3 lapis. Mana mungkin bisa? Muhammad tak bisa tulis baca. Orang Arab Badui yang ada di kelilingnya mana bisa? Ternyata ucapannya betul. 700 tahun setelah itu Konstantinopel direbut oleh seorang laki-laki, namanya persis dengan nama Nabi kita. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, dialah yang menguasai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia rebut kota besar itu di tepi laut.
Ustadz ini cerita macam pernah aja sampai ke sana. Udah, saya udah sampai ke sana. Saya lihat temboknya itu, Masya Allah, besar-besar batu batanya. Bukan macam tempat kita, bisa ditembusnya luar biasa. Betul membuktikan hadis Nabi. Maka kota yang didirikan oleh Alexander the Great, Alexandria namanya, tapi kota ini didirikan oleh Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Kaisar Konstantin. Didirikannya kota namanya Konstantinopel. Orang dulu kalau menaklukkan kota, dibuatnya kota itu nama dia. Andai saya menjadi kaisar, saya taklukkan kota, saya buat nama kotanya Somadinopel. Konstantinopel akhirnya direbut sama Muhammad Al-Fatih, dan kota itu berubah nama menjadi Islambul. Islambul, kota Islam, tapi kemudian berubah menjadi Istanbul, Turki. Luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa bisa dia rebut? Karena setiap kali ayahnya memandikan dia di tepi sungai, nampaknya dari seberang, apa kata dia? Hai anakku Muhammad, nanti kau yang akan membebaskan Konstantinopel. Hai anakku Muhammad, nanti kau yang akan membebaskan Konstantinopel. Ternyata ucapan sang ayah masuk ke telinga anak, berkesan di hatinya, menjadi cita-cita. Cita-citaku tertinggi akan membebaskan Konstantinopel. Allahu Akbar. Bapak, ibu pulang dari sini, cari gambar menara Eiffel, enter, pilih image, print gambarnya, tempel di dinding kamar. Masuk ke kamar anak, katakan, nak, aku ingin kaulah yang akan membebaskan menara Eiffel, kau yang akan mengumandangkan azan di atasnya. Hayya 'alas shalah. Ada mikrofonnya ya, nanti kita beli. Jangan cita-citanya terlalu pendek. Masuk ke dalam kamar anak, belajar kaulah rajin-rajin nak, supaya apa? Lulus PNS. Pendek sekali cita-citamu. Ustadz ngejek PNS ya, saya PNS. Cita-citamu mesti tinggi. Jadi apa? Rajin-rajin kau belajar nak, supaya apa? Kau jadi Bupati Tanjung Balai Karimun. Allahu Akbar. Yang sekarang SMP kelas 1, jangan lupa, SMP kelas 1 habis itu nanti dia 3 tahun tamat, masuk SMA tamat, kuliah 4 tahun. Berapa tahun? 3, 10. Yang sekarang SMP kelas 1 ingusan, jelek, bengek, batuk, jorok, kotor, bau, nggak mandi. 2018, 2028 dia sudah menjadi sarjana. Kalau tidak kita bentuk dari sekarang, maka akan hancur negeri ini. Apa yang merusak mereka? Salah satu yang merusak adalah LGBT. Mau tak punya bupati LGBT? Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Bupati. Sebentar ya. Saya kalau sempatlah diundang ada acara, tiba-tiba begitu, balik saya langsung. Malu aja. Oleh sebab itu maka ini yang nampak-nampak bakat-bakatnya zaman Nabi dulu. Kalau nampak ada laki-laki pakai bunga-bunga inai di tapak tangan, dikasihnya inai di jari-jarinya, maka langsung diasingkan. Mali hadzal rajul, kenapa ini? Kata Nabi, ini ya Rasulullah, dipakainya inai-inai di tapak tangannya. Asingkan dia ke Naqi, tempat makam di Madinah, Baqi. Tempat mengasingkan orang yang punya bakat-bakat jadi perempuan, Naqi. Cuman beda titik aja. Naqi titiknya di mana? Di atas. Baqi titiknya di bawah. Maknanya kalau tak mempan di Naqi, masukkan ke Baqi. Maka orang-orang ini sakit, harus direhabilitasi. Itu maknanya. Masukkan dia ke Naqi sampai dia sehat. Begitu juga kalau nampak gaya-gayanya, tangkap dia. Siapa yang nangkap? Satpol PP. Gerakan penangkap, tangkap. Habis itu bukan dimusnahkan. Mereka ini bukan sampah masyarakat. Mereka saudara kita. Boleh jadi anak kemanakan kita. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita selamatkan dia.
buatkan nama programnya, mintakan anggarannya ke APBD APBN. Apa nama programnya? Penyembuhan penyakit LGBT. Buatkan. Nah, ini orang Melayu kan bersilat jago. Masih banyak pesilat-pesilat tangguh kita kan. Oh, latih dia bersilat. Oh. Walaupun di awal-awal tuh dia bilang, oh, apa-apa, yang penting sehat dia. Oh, sehat. Pagi-pagi bangun pagi, campak kan ke laut tuh. Oh, suruh dia berenang. Pasti dia berenang, bangkit jantannya kan, berenang. Kata, tak mungkin. Kata. Wahai saudara-saudariku yang LGBT, jangan kalian marah sama aku. Aku paham dan mengerti. Selesai ceramah ini di-upload, pasti kalian sumpah serupah, sumpah serapah aku nanti. Aku tahu itu. Tapi aku ingin menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aku sayang sama kalian. Yakin dan percaya. Berapa kali saya hampir ditangkap bencong. Saya tinggal di Panam. Tempat saya pengajian di Masjid Agung An-Nur. Dari Panam ke An-Nur lewat satu jalan dekat Tabek Gadang namanya Arengka 2. Disitulah markas bencong. Jam 4 subuh saya lewat situ di lambainya. Udah jelas pakai peci, pakai koko, di lambainya juga. La ilaha illallah. Panas hati saya. Udah mau saya buka kaca, mau saya, aku ustad nih. Saya takut pas gitu mati mesin. Awak sendiri.